Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita berjumpa lagi ya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Mari kita selalu berdoa sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Baik anak-anakku, kita awali pembelajaran kali ini ya. Sudah siap ya? Kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Fenty Ratnawati ya. Kita kali ini akan mempelajari materi kimia, yaitu keselamatan kerja di laboratorium dan peran kimia dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini tujuan pembelajarannya, yakni menjelaskan keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium, kemudian mengenal alat-alat dan bahan kimia, mengetahui tata tertib laboratorium, menjelaskan peran kimia dalam kehidupan dan perkembangan ilmu yang lain. Ya, itu tujuannya. Kemudian, proses pengamatan fakta dalam kegiatan ilmiah tidak lepas dari kegiatan di laboratorium, yaitu melakukan praktikum ya. Namun pada saat kita melaksanakan kegiatan praktikum, kita harus tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja, baik diri kita maupun orang lain ya. Sehingga pada saat kita melakukan praktikum di laboratorium, itu melibatkan bahan-bahan yang memerlukan penanganan khusus. Sehingga kita perlu mengetahui bahan-bahan yang berbahaya dan bagaimana menanganinya. Kemudian perlu juga mengetahui alat-alat, ya, bentuk-bentuknya, namanya, bagaimana cara menggunakan dan bagaimana cara menyimpan. Alat-alat di laboratorium kimia itu sangat banyak sekali ya. Ini saya perkenalkan yang dasar saja ya. Nanti saya perkenalkan yang lain ya. Jadi saya buatkan videonya ya. Ini alat-alat pembakaran. Yang pertama, gambar yang ini ya. Ini namanya pembakar spiritus. Biasa dipakai untuk memanaskan atau pembakaran ya. Kemudian yang ini namanya kawat kasa ya. Ini biasanya satu pasang dengan pembakar spiritus. Kemudian segitiga porselen. Ini juga biasa dipakai untuk penopang pada saat kita memanaskan. Kaki tiga. Ini satu set dengan pembakar spiritus dan kawat kasa. Kemudian bunsen. Ini juga pembakaran, alat pembakaran ya, tapi dia menggunakan gas ya. Jadi kita lanjutkan. Kemudian ada alat pengukur volume ya. Di antaranya yaitu yang ini, panjang ini namanya gelas ukur. Dipakai untuk mengukur volume larutan ya, dengan ketelitian yang tinggi. Nah, ini ada ukurannya ya, ada ukurannya. Kemudian yang ini namanya gelas kimia. Biasa dipakai untuk menampung, mengaduk, mencampur, untuk mereaksikan zat, ya. Ini untuk memanaskan, ya. Kemudian yang ini namanya labu volumetri, ya. Biasa dipakai untuk mengencerkan zat. Ya, misalnya kita membutuhkan zat dengan konsentrasi tertentu, ya. Konsentrasi itu kelarutan, kepekatan ya. Kemudian ini pipet volume ya, untuk mengambil larutan ya. Selain alat-alat yang tadi, ini masih banyak sekali yang lain ya. Nanti akan saya perkenalkan secara langsung ya. Kemudian keselamatan kerja di laboratorium kimia. Di antaranya yaitu kita mengenal bahan-bahan ya. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan di laboratorium, maka yang harus diperhatikan adalah penyimpanan zat-zat dalam botol.
Kemudian penempatan botol-botol. Cara memberikan tindakan keamanan akibat terkena bahan kimia karena kebakaran atau karena terkena zat kimia. Memperhatikan kode-kode sederhana dalam sistem labeling bahan kimia yang berbahaya. Ya, jadi ini label yang ada di botol yang ditempel di botol kimia ya. Misalnya kalau ada gambar seperti ini beracun. Kemudian ada gambar seperti ini, itu berarti mudah meledak. Ini mudah terbakar. Ini korosif. Ini berbahaya atau iritatif. Ini berbahaya bagi lingkungan. Ini ada gambarnya. Ikan mati, pohon mati. Ya, ini radioaktif dan yang ini pengoksidasi. Tata tertib di laboratorium ini saya hanya memberikan beberapa saja ya. Nah, di antaranya ini harus ditaati oleh semua yang melaksanakan kegiatan praktikum ya. Di antaranya yaitu kebersihan dan keutuhan alat-alat percobaan. Jika siswa merusak atau memecahkan alat, itu harus segera melapor ya. Kemudian harus mengganti alat, sehingga harus berhati-hati. Sehingga diharapkan tidak merusak atau memecahkan alat. Kemudian yang ketiga, siswa harus membuat persiapan sebelum melaksanakan kegiatan praktikum. Di antaranya membaca prosedur praktikum terlebih dahulu, mempelajari ya. Sehingga pada saat melaksanakan kegiatan praktikum itu tidak bingung ya. Kemudian pada saat bekerja di laboratorium, perhatikan keselamatan. Di antaranya yaitu menggunakan jas laboratorium. Kemudian kalau punya kaca mata untuk praktikum ya dipakai ya. Kemudian menggunakan handscoon atau sarung tangan ya. Kemudian pada saat kita diminta untuk memanaskan, misalnya tabung reaksi, itu tidak boleh diarahkan atau dihadapkan kepada temannya. Jadi diarahkan ke tempat yang tidak ada, temannya ya. Jadi diarahkan ke tempat yang bebas gitu. Kemudian pada saat kalian diminta untuk membaui sesuatu ya, jadi gimana aromanya lah, itu cukup digibas-gibaskan dengan tangan ya. Asapnya itu digibas-gibaskan saja ke arah hidung. Jadi tidak boleh langsung dibau begitu ya, karena mungkin itu berbahaya. Itulah tata tertib. Baik, untuk peranan kimia dalam kehidupan, diantaranya kimia ini sering disebut sebagai central science ya. Jadi dia berhubungan dengan pelajaran yang lain ya, seperti fisika, biologi, farmasi, kedokteran, geologi ya, saling berhubungan sehingga nanti bisa dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Di antaranya dalam bidang kedokteran atau farmasi ya. Misalnya saja dipakai sebagai riset proses kimia dan reaksinya dengan bahan yang berkhasiat, sehingga kita dapat mengetahui keefektifannya untuk dijadikan obat dalam menyembuhkan penyakit. Kemudian dalam bidang biologi ya, membantu proses kimia dalam tubuh dengan memahami sifat dan struktur kimia dalam tubuh. Dalam bidang hukum, misalnya membantu penyelidikan tindak kriminal ya, dengan memeriksa struktur DNA. Dalam bidang geologi, mempermudah eksplorasi bahan tambang dengan menggunakan dasar-dasar ilmu kimia. Ya. Dalam bidang forensik, membantu menelusuri tindak kejahatan dengan mengidentifikasi barang bukti yang ada dan sebagainya. Ini lebih reality ya, peran kimia dalam bidang kedokteran. Misalnya ini dipakai untuk pengembangan alat yaitu hemodialisa. Alat ini dipakai untuk menghilangkan ion-ion ya. Ion-ion yang ada di dalam tubuh yang tidak berguna.
Jadi dia adalah pengganti ginjal. Jadi orang yang gagal ginjal itu ginjalnya diganti dengan alat seperti ini ya. Sehingga kita diharapkan untuk selalu menjaga kesehatan kita. Ya, dengan cara makan makanan yang halal ya, yang dibolehkan sehingga badan kita ini selalu terjaga, tidak rusak ya. Nanti kalau sudah rusak nggak ada gantinya ya. Nah, seperti ini. Selalu bersyukur kepada Allah ya. Nah, jadi kita berdoa saja ya, sehingga kita dihindarkan dari segala penyakit, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ini ya obat mah ya. Obat mah ini juga mengandung bahan kimia, yaitu dia ada magnesium hidroksida. Dia adalah jenis basa ya. Jadi asam yang ada di lambung itu dikenal dengan asam lambung. Dalam bahasa kimia disebut dengan asam klorida ya. Itu pada saat kita asam lambung kita naik, yaitu kita menjadi lebih pekat, itu kita harus dinetralkan. Kalau tidak, asam itu dia akan bersifat korosif, mengikis ya. Dia bisa mengikis bagian lambung kita, sehingga lambung kita itu jadi sakit ya. Jadi sakit, kemudian yang sering disebut dengan rancang. Makanya kita sediakan obat mah ini diminum sebelum makan. Kemudian ada paracetamol, paraacetaminophen-aminol. Ini termasuk sejenis benzena ya. Nah, dipakai untuk obat panas ya. Nah, ini aman, nggak apa-apa ya, karena memang dipakai dalam bidang kedokteran ya. Ilmu kimia dalam bidang pertanian, misalnya proses pemberian pestisida. Kemudian pengapuran ya, pengapuran ini basa disebarkan ke tanah yang bersifat asam. Penggunaan pupuk ya, pupuk kimia seperti urea ya, atau pupuk KCl ya, nah, kalium klorida, nah, dan sebagainya. Kemudian dalam bidang ilmu geologi ya, dipakai untuk meneliti bebatuan ya, misalnya pasir kuarsa ini adalah pasir yang mengandung kaca ya. Kemudian hematit ini adalah batuan yang mengandung besi ya. Nanti ini mineralnya diambil, kemudian dimurnikan dengan proses tanur tinggi sehingga diambil besinya. Kemudian ilmu kimia untuk pembuatan kosmetik misalnya dipakai untuk membuat pelembab ya, seperti gliserol gitu ya. Itu nggak apa-apa ya, memang aman untuk tubuh karena sudah dia melalui proses penelitian. Baik, kemudian ilmu kimia dalam bidang mesin ya. Misalnya ini untuk mempelajari sifat komposisi bahan bakar dan minyak pelumas bensin ya. Nah, jadi bensinnya adalah oktana ya. Kemudian ilmu kimia dalam bidang arkeologi ya. Ini diantaranya yaitu untuk menentukan atau mencari tahu usia fosil dengan bantuan teknologi kimia yang bernama radioisotop karbon 14. Ya, ini tugasnya membuat pertanyaan ya. Nah, misalnya saya beri contoh seperti ini. Ini pemanfaatan ilmu kimia dalam bidang apa? Nah, jawabannya adalah dalam bidang kedokteran. Beri penjelasan gitu. Jawabannya adalah ilmu kimia ini dipakai untuk pengembangan alat kedokteran, yaitu alat hemodialisa. Ya. Kemudian ini buat pertanyaan, kemudian lengkapi dengan jawabannya ya. Nah, bikin sendiri buat belajar ya. Untuk tugas ini tidak perlu kalian kumpulkan ya. Jadi dikerjakan untuk belajar. Minggu depan kalian ulangan harian penilaian harian 1. Jadi mulai dari yang pertemuan 1 kemarin yang sudah saya berikan sampai yang sekarang ini ya. Disiapkan, dipelajari
di rumah ya. Ini tugas-tugasnya dikerjakan semua untuk belajar sendiri ya. Kemudian ini juga buat pertanyaan, misalnya nama alat ini apa ya? Fungsinya untuk apa? Ya. Nah, nanti lihat di yang sebelumnya. Ini juga nama alat ini apa ya? Fungsinya untuk apa? Ya. Nanti kalau ulangan ya seperti ini ya. Saya beri gambar-gambar. Terus nanti namanya apa, fungsinya apa. Ya, gitu. Sehingga dibuat pertanyaan, lengkapi dengan jawabannya. Baik anak-anakku, untuk pertemuan hari ini itu dulu. Selamat belajar di rumah ya, tetap semangat. Jangan lupa selalu berdoa untuk minggu depan. Kalian disiapkan ulangan ya. Nanti akan saya bagikan linknya. Baik, untuk hari itu dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.